Kembali lagi di channel Peta Mezzo. Kali ini kita akan membahas tentang Pulau Christmas yang lokasinya dekat di selatan Pulau Jawa. Pulau Christmas terletak di Samudra Hindia, hanya berjarak 350 km dari pesisir selatan Jawa, 2.800 km dari kota Darwin, dan 2.600 km di barat laut Perth, Australia. Luas Pulau Christmas adalah 135 km persegi, dengan 60% wilayahnya berupa hutan taman nasional. Walau lebih dekat ke Asia, secara administratif Pulau Christmas masuk ke dalam teritori eksternal wilayah Australia. Australia sendiri wilayahnya terbagi atas 6 negara bagian dengan 3 internal teritori dan 7 eksternal teritori, yang salah satunya adalah Pulau Christmas. Pulau Christmas merupakan daratan yang terbentuk di puncak gunung laut. Kawasan sekitar Pulau Christmas memang berupa gugusan gunung laut yang saling berdekatan. Orang Eropa pertama yang menemukan Pulau Christmas adalah Richard Rowe, seorang kapten kapal The Thomas pada awal Februari 1615. Meskipun ia memberi koordinat lokasi pulau tersebut, namun ia tidak memberi nama untuk pulau tersebut. Nama Pulau Christmas diberikan oleh kapten kapal William Minors dari kapal Royal Mary milik East India Company pada saat ia berlayar melewatinya tanggal 25 Desember 1643, tepat di hari Natal. Setelah ditemukan, Pulau Christmas baru dimasukkan dalam peta navigasi pada tahun 1666 oleh kartografer Belanda Peter Goos. Di peta tersebut, Pulau Christmas ditandai dengan nama Moni. Kemudian Kapten William Dampier dari kapal Inggris Cygnet menjadi orang pertama yang tercatat menginjakkan kaki dan mengelilingi pulau ini pada bulan April 1688. Ia mencatat bahwa pulau tersebut tidak berpenghuni. Pada Januari 1887, Kapten John McClure dari kapal HMS Flying Fish mengambil sampel flora dan fauna lokal serta bebatuan di Pulau Christmas. Sampel bebatuan itu dikirim kepada Sir John Murray yang kemudian setelah diteliti ditemukan kandungan fosfat. Pada September 1887, kapal HMS Egeria singgah selama 10 hari di Pulau Christmas untuk mengambil lebih banyak lagi sampel flora dan fauna lokal di sana, serta juga membawa spesimen fosfat yang lebih banyak. Banyaknya temuan spesimen fosfat ini membuat Sir John Murray mendesak kerajaan Inggris untuk menduduki Pulau Christmas agar bisa melakukan eksplorasi dan penambangan fosfat di sana. Pada 6 Juni 1888, Inggris resmi menganeksasi dan menyatakan Pulau Christmas sebagai bagian dari kedaulatan mereka. Secara administratif, keberadaan Pulau Christmas berada di bawah administrasi Singapura sebagai Strait Settlement dari Inggris. Kandungan fosfat yang tinggi di Pulau Christmas berasal dari tumpukan kotoran gunung yang disebut guano. Guano ini mengandung kadar fosfat yang tinggi dan bagus untuk diolah menjadi pupuk tanaman. Tahun 1897, pemerintah Inggris menyewakan Pulau Christmas kepada Sir John Murray dan George Clunies Ross untuk eksplorasi fosfat, yang kemudian mereka menyewakan kembali kepada Christmas Island Phosphate Company untuk menjalankan kegiatan penambangan fosfat. Tahun 1898, sekitar 200 orang pekerja etnis Cina, Melayu, dan India didatangkan dari Singapura dan Malaysia ke Pulau Christmas. Pemukiman awal dibangun di Flying Fish Cove. Tahun 1899, penambangan dimulai dengan John Davis Murray memimpin dan mengawasi proses operasional penambangan perusahaan Christmas Island Phosphate Company. Tahun 1914 sampai 1918, aktivitas penambangan fosfat sempat menurun akibat Perang Dunia Pertama. Namun jalur kereta api dari pemukiman di Flying Fish Cove ke South Point mulai dibangun.
Pada Januari 1942, Jepang menyerang kapal pengangkut fosfat di Flying Fish Cove. Sekitar 50 keluarga pekerja tambang harus dievakuasi ke Perth, Australia, dan banyak orang Eropa dipenjarakan oleh Jepang. Operasional penambangan pun terpaksa dihentikan. Pada 31 Maret 1942, sekitar 850 tentara Jepang tiba dan menduduki Pulau Christmas. Mereka mengambil alih produksi fosfat untuk kepentingan kerajaan Jepang. Pada Oktober 1945, Inggris kembali menguasai Pulau Christmas setelah Jepang kalah di Perang Dunia II. Administrasi Pulau Christmas dikembalikan kepada koloni mereka, Singapura. Tahun 1949, Australia dan Selandia Baru bersama-sama membeli Christmas Island Phosphate Company seharga 2,75 juta pound sterling. Australia mulai berpikir untuk mengajukan permintaan kepada Inggris untuk mengambil alih kekuasaan sepenuhnya atas Pulau Christmas. Pada tahun 1958, Inggris setuju untuk menyerahkan kekuasaan atas Pulau Christmas kepada Australia dengan kompensasi 20 juta dolar Malaysia yang dibayarkan kepada Singapura sebagai kompensasi atas hilangnya pemasukan dari penambangan fosfat. Pada tahun 1980, pemerintah Australia membangun kawasan taman nasional untuk melestarikan keunikan flora dan fauna di Pulau Christmas. Kawasan tersebut kemudian diperluas lagi pada tahun 1986 dan 1989 untuk menjadi Christmas Island National Park yang saat ini sudah mencapai 60% dari luas Pulau Christmas. Gambar yang dilingkari berikut memperlihatkan bekas lokasi penambangan fosfat di sebelah selatan Pulau Christmas. Pada tahun 1987, pemerintah Australia menutup aktivitas penambangan fosfat yang dilakukan oleh perusahaan milik pemerintah, Christmas Island Phosphate Company. Pada tahun 1990, aktivitas penambangan fosfat dibuka kembali. Kali ini dioperasikan oleh perusahaan swasta Phosphate Resources Limited yang didirikan oleh mantan pekerja di perusahaan tambang sebelumnya. Hal ini terjadi karena ekonomi Pulau Christmas sangat tergantung kepada pendapatan dari tambang fosfat. Pada tahun 2018, ada usulan untuk memperluas area tambang karena cadangan fosfat yang semakin menurun. Namun hal ini ditolak oleh pemerintah Australia karena kekhawatiran akan dampak lingkungannya. Demikian pembahasan kita mengenai Pulau Christmas dan tambang fosfatnya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.